Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik memberikan kepada kita iman sampai nanti kita beranjak kepada kedewasaan, sampai kepada iman yang nanti tambah penuh, tambah dewasa, tambah matang di dalam Tuhan. Saya rindu agar saudara-saudara tidak berada di dalam iman yang semula, tetapi dari iman kepada iman. Minggu lalu saya menyampaikan kepada saudara mengenai dari iman kepada iman, dan akan saya jelaskan lebih lanjut lagi mengenai iman kepada iman ini. Namun saya rindu untuk saudara mengingat apa yang saya sampaikan minggu lalu ya. Minggu lalu kita bicara bahwa kekristenan itu merupakan pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Pertumbuhan. Saudara harus tumbuh. Saudara nggak boleh baby terus. Saudara nggak boleh merangkak terus. Saudara nggak boleh weku, ngunaku, pokoknya aku, ya, nggak boleh. Tetapi saudara harus bertumbuh semakin menjadi dewasa dan sampai matang atau sempurna. Di sini nanti kita akan belajar lagi bagaimana saudara menjadi terang sampai terang itu memancar sedemikian rupa sampai saudara menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa datang kepada saudara dan kemudian saudara menerima upah yang kekal. Well, saudara, saya minta kita akan baca dari Kolose 1 ayat 28. Di sana saya menuliskan bahasa Inggrisnya, ada hal yang jelas yang sedikit berbeda dari tulisan bahasa Indonesia. Mari kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. 2, 3. Iya, itu dia. Di sini dikatakan bahwa dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Saudara, untuk saudara dewasa, saudara membutuhkan hikmat. Dan untuk memimpin tiap-tiap orang, hikmat ini memimpin kepada kesempurnaan. Saudara, kesempurnaan di dalam Inggrisnya dikatakan matang, dewasa, ya. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, dengan segala hikmat, that we may present everyone mature in Christ. Mature itu dewasa, matang, ya. Jadi orang yang berhikmat matang. Kata-katanya tidak seperti anak-anak, bahasanya nggak anak-anak lagi, tetapi mulai dewasa. Ya. Kalau anak mainannya disenggol dikit, wah ngamuk, ya. Diminta dikit ngamuk, ya. Disenggol ngamuk, nggak suka, ya. Tetapi makin beranjak makin mengerti. Saya mengajarkan di kelas-kelas, bahkan kelas anak-anak, saudara. Dulu saya ngajar pemuridan kelas anak, itu yang mulai saya. Jadi anak-anak sekecil siapa tadi yang cantik kecil, Eci, ya. Kecil lagi dari Eci. Itu saya ajarin kayak sekolah minggu, tetapi di kelas pemuridan, ya. Persoalannya apa di rumah? Aku sering dimarahin mama, katanya gitu. Terus gimana kalau kamu dimarahin? Ya aku ngambek gitu, nggak mau ngomong sama mama. Oh, sekarang coba ya. Nanti kalau mama marah,
bilang gini, makasih Ma. Oh, mereka bingung, dimarahin kok suruh bilang terima kasih. Belajar untuk dewasa, saudara. Kalau kecil kan ngambek terus kan, dimarahin ngambek kan. Akhirnya mereka praktek, di rumah praktek. Waktu dimarahin gurunya, dimarahin mamanya, mereka bilang, terima kasih Bu Guru. Gurunya kaget. Beneran saudara, ini kesaksian. Gurunya kaget. Loh, kok anak ini beda? Ya, lalu di rumah orang tuanya sampai kagum-kagum. Diseneni kok bilang terima kasih. Makin dewasa. Kalau anak, kita doa, minta Tuhan, minta Tuhan. Tuhan belum jawab, kita marah. Tuhan gak jawab-jawab. Tuhan gak cinta sama aku, mana Tuhan? Tapi saudara, kalau kita doa dan Bapak belum jawab, lalu kita bilang, terima kasih ya Bapak. Seneng gak saudara? Orang tua, kalau janji sama anak, tapi belum diberikan janjinya. Tapi anak bilang, makasih ya Pak, makasih ya Mama. Seneng gak orang tua? Daripada anak ngambek gini, wah janji-janji kok gak nempatin. Orang tua apa itu modelnya? Orang tua kesel denger yang demikian. Tapi orang tua akan seneng kalau anaknya, orang tua lagi sibuk nih, ayo Pak katanya mau ke mall. Nanti ya Nak, iya Pak, makasih. Wah nyenengin banget kan saudara. Ya, kita belajar makin dewasa, gak ngambekan, gak mewean saudara. Ya, gak cugetan. Paling enak banget bahasa cugetan, itu gak ada bahasanya di bahasa lainnya, cugetan. Anak kecil suka ngambek, cugetan hati, tetapi makin dewasa kakak bisa memberikan kepada adiknya. Kita makin berjalan di dalam kesempurnaan, berjalan di dalam kematangan. Tidak lagi memakai jubah lama, tidak lagi memakai jubah manusia lama yang akan binasa. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi. Mana budi? Budi harus diperbarui akal saudara. Jiwa, pikiran harus dari waktu ke waktu diperbarui. Gak podo terus, gak sama terus cara pikirnya. Mulai berubah budinya. Sehingga saat kita berubah, katanya, sehingga kamu dapat membedakan. Kalau nggak berubah nggak bisa tahu bedanya. Tetapi saat seseorang mulai berubah, maka dia akan mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah ini sangat penting sekali. Ya. Saya pengen nulisnya caranya beda gitu. Karena tulisan saya nggak sejelek itu sebenarnya. Ini saking bolpennya, sing disalahke bolpennya. Kehendak Allah. The will of God. Ya, kehendak Allah ini sangat penting karena dia mempunyai master plan di dalam kehidupan kita. Saudara, master plan itu adalah rencana yang tunggal, yang utuh, rencana yang terbaik, hanya satu-satunya rencana yang disediakan bagi kita. Ya. Nah, master plan kehendak Allah ini dikatakan di sana
ada yang baik. Ya. Ada yang baik kehendaknya. Lalu yang kedua, kehendaknya yang berkenan. Yang ketiga, yaitu yang sempurna. There you go. Ya. Jadi ada tahap kehendak Allah, saudara. Tahap kehendak Allah yaitu pertama baik. Oh, semua orang tahu hal yang baik, ya kan? Semua orang dunia pun tahu kalau hormat kepada orang tua itu baik. Kalau menyapa orang tua itu baik. Kalau ngambil dengan tangan kanan itu baik. Kalau senyum sama orang baik. Ya. Ada yang nggak baik, banyak. Mencuri itu nggak baik. Bohong itu nggak baik. Ya. Berdosa itu nggak baik. Nah, tetapi dari yang baik ini, ya, kita harus membedakan dulu yang baik atau yang nggak baik. Ngumpet-ngumpet nggak baik. Hidup dalam kegelapan nggak baik. Nah, dari yang kita mengerti nanti yang baik ini, merembet naik lagi kepada yang berkenan. Harusnya ini dibalik ya, yang sempurna paling atas, yang berkenan ini saya coba balik ya. Karena tahapnya sebenarnya ini yang terbaik. Nah, tulisan saya kayaknya udah lumayan bagusan daripada yang itu ya. Well, nah saudara, dari yang baik, berkenan, nanti saudara akan belajar yang sempurna di hadapan Bapa. Jadi yang baik ini belum tentu berkenan. Ya, kamu melakukan yang baik kepada orang tua, tetapi belum tentu sesuai dengan kehendak orang tua. Ya, belum tentu memperkenankan hati orang tua. Nah, kalau berkenan, ya wes lah, boleh. Tetapi belum sempurna. Kalau sempurna, orang tua nggak akan bilang ya boleh lah, ya wes lah, nggak apa-apa gitu ya. Nggak begitu. Tetapi yang sempurna itu orang tua akan berkata, yes, I like that. Itu keinginanku, aku senang banget sama keputusan-keputusanmu, sempurna. Itu yang aku mau, kata orang tua. Nah, kita sama Bapak juga demikian. Kita tahu yang baik, lalu kita belajar untuk memperkenankan Dia. Lalu kita nanti akan belajar yang sempurna. Saudara, seringkali saya mengisahkan mengenai 10 orang kusta. Ya. 10 orang kusta itu mereka datang teriak-teriak, Tuhan tolong kami, sembuhkan kami Tuhan, anak Daud, sembuhkan kami. Lalu dari jauh Tuhan cuma bilang gini, oke, kamu pergi, tunjukkan dirimu kepada para imam, persembahkan persembahan yang dituntut oleh para imam, pergi. Tuhan nggak ngomong brakadabra salabim datang lalu disentuh, enggak. Tuhan cuma ngomong dari jauh, pergi, gitu. Lalu semua orang ini pergi. Kira-kira sudah jalan entah berapa kilometer jauhnya. Ya.
Kalaupun sudah 30 kilometer, sudah berjam-jam, atau 10 kilometer, sudah berjam-jam, orang kusta sakit badannya. Lalu di tengah jalan, hampir masuk kota, hampir dekat dengan bait Tuhan. Ih, kita sembuh, aku sembuh, kamu sembuh enggak? Dibuka, iya sembuh. Wajah dilihat wajahnya, iya sembuh. Wow, kita semua sembuh. Wow. Lalu ada orang Samaria, orang asing ini berkata, yuk kita balik yuk. Kita bilang terima kasih yuk sama Tuhan yuk. Yang lain berkata, rasa Tuhan kan gak ngomong kita untuk balik. Tuhan bilang sama kita, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Lalu persembahkan persembahan. Lalu mereka berkata, gak usah, sudah jauh, kita udah deket dengan bait Tuhan, kita udah mau persiapan untuk memberikan kepada para imam. Lalu yang satu ini, gak ada yang mau nemenin aku, gak ada beneran, gak ada. Ya wis, aku tak balik dewe. Dia jalan lagi jauh, jalan kepanasan, tapi dengan sukacita. Ya ampun, tiap jalan dia lihat kulitnya, dia pegangin jidatnya. Ya ampun, sudah sembuh. Lalu dia datang menghadap Tuhan. Dia bilang, Tuhan Master, terima kasih banyak, aku udah disembuhkan. Lalu Tuhan berkata apa? Mana yang 9 itu? Mana yang 9? Yang 9 akan berkata begini, Tuhan kan gak nyuruh saya untuk kembali. Tuhan kan bilang saya untuk pergi ke bait suci. Saudara, orang yang dewasa, dia akan mengucap syukur. Dia akan kembali bersusah payah. Dia akan datang dengan berterima kasih. Jauh-jauh datang, jauh-jauh jalan. Itu namanya tahu kehendak Allah yang sempurna. Tahu yang tersirat. Gak hanya yang tersurat. Tersurat itu Tuhan bilang, pergi kepada imam, tunjukkan dirimu kepada imam. Tersurat. Tetapi yang tersirat ini, datang mengucapkan terima kasih jauh-jauh. Saudara, berapa banyak orang bisa berterima kasih? Jauh-jauh datang terima kasih. Capek-capek nulis panjang-panjang ucapan terima kasih. Banyak orang hanya sekedar makasih ya, thank you. Atau gak ngomong. Ya, lidahnya keluh, berat untuk ngomong terima kasih. Untuk ngomong yang baik itu sulit. Tapi untuk mengejek, ngenyek, wah gampang merucut. Ya. Makin dewasa, kita tidak hanya tahu yang berkenan, tetapi yang sempurna, yang bahkan tersirat. Saudara, kalau belum melakukan yang tersurat, gak akan tahu yang tersirat. Kita akan baca 1 Korintus 14 ayat 20. Ini adalah proses bagaimana seseorang di dalam firman Tuhan, dari kecil anak-anak, sifat anak-anak, sampai kepada nanti sifat yang dewasa. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Saudara, dikatakan jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Gak bocai, gak rewelan, gak jegadulan, gak nesunan, gak wadulan. Wadulan, enak ya, jegadulan, wadulan. Apa tadi?
jegotan. Wah, enak banget ya bahasa Jawa ya. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Kalau anak-anak kan jahat itu nggak kayak sampai gimana gitu ya. Masih kecil itu jahatnya lucu. Ya. Tetapi dewasa dalam pemikiranmu, dewasa tahu kehendak Allah, dewasa di dalam pemikiran. Indah sekali. Lalu 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Maklum saudara ya, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya. Jadi kalau kanak-kanak secara rohani ya biasa ngomong itu masih tingradul biasa saudara ya. Merasa juga seperti anak-anak, berpikir seperti anak. Kalau anak-anak, kita lihat anak-anak lari, terus tiba-tiba buka bajunya, terus kencing di depan tamu-tamu, gimana saudara? Biasa kan? Oh iya anak-anak, kita lihat, masih anak-anak, lucu. Ya, masih guyu kita lihat, anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Iya. Saat kita dewasa, lalu kita duduk di depan tamu-tamu, kira-kira piye saudara? Bukan geleni. Tapi ini luar biasa kur saudara-saudara. Gila nih tenan, jijik. Kalau anak-anak masih geleni, geli lihat anak-anak buka roknya, buka celananya masih kencing di depan kita. Jadi kita makin dewasa makin meninggalkan sifat kekanak-kanakan, pikiran yang kekanak-kanakan, rasa yang kekanak-kanakan. Tetapi semuanya waktu kita makin dewasa makin kita memakai pikiran dan perasaan Kristus. Ya, kita harus pakai pikiran dan perasaan Kristus. Gak usah pakai rasa-rasa sendiri. Ya. Lalu kita baca Efesus 4 ayat 14. Saudara baca 2, 3. Jadi kalau anak-anak itu kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran, permainan palsu manusia, kelicikan yang menyesatkan. Ya, kita mulai hidup bagaimana sesuai dengan firman Tuhan, mengerti kehendak yang baik, berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Lanjut. Mari kita terus beranjak kepada dari anak-anak kita belajar menjadi muda. 2 Timotius 22 ayat 22 ayat 22. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah, kalau orang muda ini mulai ada nafsunya. Ya, ini anak-anak, ini bayi, anak-anak, ya, bayi rohani minum susu. Anak-anak
mulai minum makan agak makanan yang crunchy. Nah, ini anak muda dikatakan jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Mulai muda, mulai tahu membedakan bukan hanya yang baik, tetapi mulai tahu kemurnian. Murni enggak? Saya ngasih ini murni enggak? Saya ngomong ini murni enggak? Saya pasang status ini murni enggak? Atau maksud saya nyindir? Saudara tahu, kalau saudara pasang ayat untuk nyindir orang, itu ayat sihir namanya. Hati-hati. Saudara pasang ayat status tapi berusaha untuk nyindir. Sasa disindir lewat ayat. Sihir, ya. Atau gembalanya Bu Dewi. Sindir. Sihir, saudara, ya. Nah, ini belajar untuk murni. Dulu di sini ada ibu setia, namanya Bu Murni, ya, sudah dipanggil Tuhan. Belajar untuk murni, nggak nyindir-nyindir. Ya, James juga disindiri. Saya mungkin lebih banyak, tapi saya kan nggak baca WA, saudara, nggak ada WA khusus. Jadi mulai youth, anak muda ini anak muda ya, itu anak ini baby, ini baby, bayi, ini kanak-kanak, nah, kanak, ini muda. Ini matang, dewasa. Dengan hati yang murni. Anak-anak muda, jauhin nafsu muda. Ini kan kemronggo, bernafsu. Yang pasang status ini kemronggo. Nulis-nulis ayat setan itu, ya, ayat sihir itu ayat setan. Jangan sampai saudara pasang-pasang, nanti saudara disamber beneran, samber setan, saudara. Ya, nyindir-nyindir. Saudara doakan. Kalau saudara dewasa, saudara bukannya kayak gini, malah rumor di mana-mana, gosip di mana-mana, nyebar di mana-mana. Saudara yang rugi siapa? Saudara sendiri. Karena yang menajiskan itu yang keluar dari mulut, keluar dari hati, itu menajiskan orang itu, bukan menajiskan mereka. Jadi balik kepada saudara seperti bumerang. Jauhilah katanya, ya. Jauhilah untuk anak-anak muda, jauhi. Nanti saudara makin dewasa dalam pemikiran. Menyenangkan ini, ya. Mari kita baca lagi. Yang muda. 1 Timotius 4 ayat 12. 23. Nah, saudara lihat anak-anak muda tadi disuruh menjauhi apa? Jauhi apa? Nafsu. Sekarang balik, yang dikejar apa? Yang dikejar apa harusnya? Jadilah teladan dalam perkataanmu. Perkataan saudara sudah jadi teladan enggak? Saudara didengar enggak oleh orang banyak? Atau gini, alah nek cedak kuwi nganyel keo. Nek ngomong kira enak. Ya. Nek ngomong kuwi mesti ngene-ngene. Mesti aduh.
Gak enak hatiku nek deket dia. Perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Karena anak-anak muda pada ngejar nafsu, ya. Itu sebabnya anak-anak muda disuruh menyucikan diri. Saat saudara di sini berani hidup suci, murni, baik dalam perkataan, tingkah laku dan sebagainya, maka saudara akan cepat dewasa. Timotius dibilangin sama Paulus, walaupun kamu muda, jangan sampai orang anggap kamu masih muda. Tapi untuk kamu menjadi dewasa, kamu harus jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Luar biasa untuk seseorang muda beranjak ke sana, itu yang dituntut, saudara. Itu yang harus dilakukan. Ya, gak ting celemong ngomongannya. Dikit-dikit nyamber yang gak penting. Ya, saya belajar dan ngajarin bersama-sama dengan para murid agar kalau gak tahu bagaimana jawab, gak usah jawab. Kalau biasanya nyelemong, gak usah jawab. Mingkem. Enak toh? Mingkem, saudara. Karena kita kan fasih. Lidah kita ini loh terbiasa nyauti, nyaut mesti langsung disamber, yes gitu. Tapi mau ngomong digigit lidahnya, daripada nggak usah, ngotorin diri sendiri dan nggak jadi teladan, saudara. Tapi saat kita mau, sudah nggak usah ngomong, nggak pas aku ngomong. Dipikirkan, dipertimbangkan sebelum ngomong, difilter, dipikir dulu. Aku pantas nggak ngomong kayak gini? Aku layak nggak ngomong kayak gini? Mau ngomong lagi, ini murni nggak? Ini kasih nggak? Ya. Saya dengar banyak sekali kalau orang atau anak-anak pakai sesuatu yang baru, lalu nanti tetangganya atau siapa, lah kemayu gue, iya kan? Gak boleh gitu, saudara. Mari kita puji, wow, cantik sekali, ya. Daripada kemayu, bilang cantik. Alah, iki centil. Jangan, saudara. Ya, ngomong yang baik. Wow, warnanya ceria, bikin kamu makin cerah. Ya. Dalam perkataan kita, jadi teladan. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan beranjak menuju kepada kedewasaan. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Orang dewasa suka makanan keras, saudara. Dididik keras, seneng. Wah, saya punya murid-murid yang Tuhan percayakan kepada saya, murid-murid yang makin dewasa, makin terlatih, makin elit, jadi tim elit, jadi tentara. Iya, saya teriakin, saya marahin, saya tegur, dan mereka bilang, siap komandan. Wah, seneng banget saya. Dewasa. Saya tegur dan mereka bilang terima kasih Bu Mek. Waduh, nyes kayak bapak kita. Kalau dia tabok kita berarti dia sayang sama kita. Kita harusnya bilang terima kasih. Ya.
Saya teriakin, saya tabokin. Mereka bilang, untung aku dilokke. Untung aku ditegur kayak gini sama Ibu Meg. Kalau enggak saya jadi apa? Wih, luar biasa. Yang denger nih ces. Karena saya negur demi kebaikan. Ya. Saya pernah cerita enggak ya? Tuhan kasih kirim TNI terbaik di Indonesia 2 periode untuk masuk di kelas-kelas kami. Dan dia terlambat datang. Saya bilang, Bror, push up. Siap komandan, berapa kali? 20. Dia push up 20. Dia bilang, luar biasa. Saya nggak pernah dipimpin seorang wanita. Komandan-komandan saya semuanya pria-pria. Tapi ini wanita. Ya, saya teriakin. Siap komandan, tiap kali siap. Kalau ngantuk, saya teriakin. Bangun. Karena apa? TNI terbaik saya perlakukan seperti tentara. Kalau masih kanak-kanak gini, saya nggak teriakin. Ya, kalau gini salah, saya diemin. Timbangnya rewel. Ya, timbangnya, di luar, mama jahat. Ya, saya diemin. Di sini saya mulai ngomongin, ojo ngono. Tapi kalau sudah sampai di sini saya teriakin, saudara. Salah sedikit saya teriakin. Daripada di luar sana kamu lebih cilaka. Ya. Murid-murid yang sudah dewasa rohani, para fasilitator, saya disiplin, saudara. Gak boleh ngajar dulu. Gak boleh pegang kelas-kelas. Gak boleh pimpin. Saya copot dulu kedudukan mereka. Gak apa-apa. Demi kebaikan supaya mereka tahu yang berkenan kepada Tuhan. Sampai yang sempurna. Gak main-main, saudara. Nah, kalau saudara masih saudara masih kelas bayi. Level bayi. Ya. Anak-anak. Wah, berat-berat. Ngetaki adik. Tapi di sini makin saudara belajar untuk menjadi teladan. Nah, makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa. Dikasih makanan keras, gelodak. Punya dengan baik. Iya. Seorang tentara, saudara, kalau kena tembak, gimana? Gitu enggak? Sakit banget mae. Gitu enggak, saudara? Enggak. Tentara kena tembak. Oke, no problem. Siap. Ya. Tentara itu hanya burn sensation, sensasi kebakar dikit. Kebakar dikit. Ya, diloknya kebakar dikit, tapi nggak direnungi, nangis. Itu kebangetan, Bu Met itu kebangetan. Masa ngomong kayak gitu? Wah, dibawa nangis hari-hari. Kalau tentara enggak, saudara, cuman kebakar dikit, apa-apa. Siap. Ya. Makanan keras. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat sampai nanti menjadi sempurna. Panca indera rohani kita harus dilatih hari demi hari. Iya. Gak apa-apa. Ada sesuatu, gak apa-apa, langsung berdiri lagi. Jatuh sedikit, berdiri lagi. Gak ada uang, gak apa-apa, tetap beriman. Ya. Di loket tonggone, dilempari sampah sama tonggone, malah diteri makanan. Ya. Saya ngajar begitu, saudara. Yang gak mau, tak kasih uang untuk ngasih makanan sama tonggone.
Ya, kalau masih anak-anak dilempari sampah balik ke soyoke. Ya. Oh, bendino kuwi sampahe mabur-mabur nang omahku. Godhonge kabeh tiba ning omahku ning halamane rumahku. Wah, tak balekke sisan. Tak tambahi sisan sampahku. Enggak boleh, Saudara. Ya, enggak boleh. Ini anak-anak. Balas kejahatan dengan kejahatan. Ini anak-anak. Tapi saat saudara dewasa, tunjukkan dalam kasih, dalam perbuatan. Saudara digituin, sekalian pagi-pagi tak sapok ke sisan nggih, Bu. Oh, ya tak. Tanggane sampai disapok nih, godong-godongnya disapok nih. Nanti rak dek terima makanan sama saudara. Iya. Nanti dek masak, kuwi bendino wis ben esuk kuwi nyapui, ya wis tak kei tak teri. Jangan kalah dengan kejahatan. Saudara melatih panca indera ini untuk membedakan itu jahat, gak boleh dilakukan. Saudara harus melakukan yang baik. Mari kita baca lagi. Yakobus 1 ayat 4. Saudara baca 2, 3. Luar biasa saat saudara mengalami berbagai ujian dalam kehidupan saudara, itu akan membuat saudara tekun. Saudara melakukan yang baik, saudara makin tekun, makin tekun, makin tekun. Lama-lama saudara matang. Matang, saudara. Berbuat baik, lama-lama matang. Ya, saya pernah cerita kepada saudara, saya pernah dimaki-maki sama hamba Tuhan. Wah, ngelok kayak itu, semua itu apa yang dia katakan itu persis dari lubang neraka. Gak pernah saya ketemu hamba Tuhan yang seperti itu. Wih, tulisannya, kata-katanya semuanya hujatan kepada saya. Lalu saya doakan dia, saya gak bales apapun. Dia ngomong apapun, nulis apapun, saya gak bales. Kemudian suatu kali Tuhan ngomong sama saya, kasih dia uang. Uang. Apot, saudara. 100.000 gak layak dia dapat 100.000 pun. Cangkem itu isinya semua sumber neraka. Saudara, aduh. Loh, tenang. Watine kemeronggo itu loh. Saking itu kata-kata najis, lumpur maut. Tuhan suruh saya ngasih berapa? Saya nanya dong, Tuhan, pinten Gusti? Berapa saudara? 10 juta. Ndoro. 10 juta. Nangis darah saudara. Rasanya nangis darah. Ngasih orang yang cangkeme saka neraka itu, ngasih masih ra trimo nyangkem ke. Aduh. Tapi saya harus taat. Saya hamba. Ya. Akhirnya saya kasih lewat orang lain. Lewat orang lain atau sendiri ya. Karena itu sepertinya nggak bisa saya lewat orang lain. Harus sendiri. Oke. Wah, panas api neraka saya gerojok dengan air surga. Tapi masih hati neroto kemberonggo, ngirim mbak hati kemberonggo.
hanya taat aku, hanya taat, hanya ya sudahlah aku melakukan sesuatu yang berkenan kepada Bapakku. Tapi belum sempurna, saya belum dengan hati yang rela, belum tulus. Ya rela karena saya diminta oleh Bapak saya. Akhirnya saya kasih. Lalu saya dengar katanya, dia dipecat dari tempat pekerjaannya, utang 10 juta. Loh, Tuhan itu pas ya toh. Nek nyuruh kita itu pas kebutuhan dia, pas ditutup. Kalau saja kita mengerti kehendak Allah, lalu kita melakukan apa yang berkenan, yang baik berkenan, iman kita ini akan bertambah, saudara. Ya, akan berawal dari iman kepada iman yang lebih besar. Kita jangan bertumpu di level anak-anak, level bayi. Tetapi mulai kita melatih panca indera kita dan dikatakan supaya kita tekun, itu saudara sudah saya lakukan banyak kali. Banyak kali. Orang yang rasanya merugikan saya. Ya. Tekun. Lama-lama tekun dari hal kecil, diminta hal kecil sampai 10 juta, sampai lebih lagi kalau Tuhan minta. Saya nyoh-nyohan saudara sama Tuhan. Saya nggak hitungan sama Tuhan. Ya. Dan dikatakan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna. Buah yang matang. Seseorang yang dewasa rohani akan sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amazing. Ini menakjubkan luar biasa. Tapi saudara harus lewat latihan. Latihan dianyeli orang, saudara. Ya, dibikin jengkel sama orang. Saudara berlatih enggak? Malah berbuat baik atau enggak? Atau malah saudara ngadoi? Ora gelem nyopo, rasudi. Deloi apa? Rupane perajangane. Ya ta. Deloi perajangane, ada lagi bahasa yang lebih maknyus. Wajane. Ada enggak wajane? Enggak ya, enggak ada. Tapi perajangannya ada dong. Ya Mbak, ada. Raine, kata papi raine. Dapure ya kok wajane. Tadi kelingan main golek dapure kok wajane. Dapure panjenengan. Indahnya. Ya. Tadi ngomong apa kok wegah ndelok perajangane dapure. Tapi saudara makin dewasa, makin sempurna. Saudara menatap dengan kasih. Menatap dengan senyum. Suami istri itu yang pada padu, saudara. Di kelas-kelas saya bilang, ayo pandang matanya. Pandang. Ngapa ndelok-ndelok? Loh. Maksudnya itu pandangannya cuma melotot, tetapi dengan kasih. Ojo. Lah itu pacaran kan dulu gitu. Nek dep-depan mangan bakso. Main bakso apa, Mas? Terserah. Karep. Oh ya wes, urat nggih. Enci. Tatap-tatapan. Bukan tatap-tatapan ini, saudara ya. Saling menatap. Abi bar bebojo nesu. Mangan siji madhep ngelor, siji idul. Main WA.
lihat TikTok. Manane wis teko, yo mangan ora ndeloki perajangane. Terus bar ngono, wis ya mulai. Jadi nek suruh natap ki malah ngapa meletot? Ora ngono. Lihat wajahnya sambil tersenyum. Kowe sing ganteng lho Mas. Cie ya. Jangan dicieni. Ya. Tenan saestu ganteng banget. Walah kowe mung anu gede-gede nih, ora tenan kok. Kowe bagus dhewe sak donya, Mas. Lo jadi guyu. Lah, kalau muji malah jangan guyu, Saudara. Nan Mas iku kekelen ora tenan kok. Saestu tenan ganteng tenan kok kowe, Mas. Mak plentus Saudara, muji bojomu. Sesuk digawake tenan. Apa tadi Pak? Bakso 5. Oh iya tenan. Ya. Mujio, istri-istri puji suamimu. Aku senang loh Mas, mbek irungmu. Irung meletak kayak aku senang. Oh, skim meletak paling apik sak donya. Aku senang, indah, artistik. Tuhan menciptakan hidung yang seperti jambu metek. Aku senang. Ya. Mujio Saudara, jangan sidik-sidik dulu ke apa aku ngau katok kaya cendean kayak jojon. Loh, aja. Ya. Saudara yang baik. Ya. Sehingga kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, makin lama saudara harus makin sempurna. Ya, ayat terakhir. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Harusnya kita menghasilkan buah yang matang lewat himpitan, lewat semak duri, lewat semak belukar, lewat halangan, rintangan, badai, gelombang, apapun dalam kehidupan kita. Saudara tetap bertekun sehingga saudara menghasilkan buah yang matang. Puji Tuhan. Saya rindu saudara semuanya beranjak dari Kristen bayi, dari Kristen anak-anak, dari Kristen muda. Jangan ikuti kenikmatan nafsu hawa nafsu muda, tetapi saudara mulai dewasa, matang, sehingga saudara baik melakukan dalam kemurnian dan berkenan. Berkenan tidak sampai hanya yang tertulis, tetapi yang tersirat. Saudara tahu bagaimana hidup dalam kesempurnaan. Kerinduan saya membawa saudara semua, baik yang di sini, baik yang streaming all over the world. I want you all to be mature in Christ, perfect in Him, and lacking of nothing. Saudara tidak kekurangan apapun juga karena saudara penuh di dalam pengiringan kepada Tuhan, melatih panca indera saudara dengan sempurna setiap hari. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman kehidupan, untuk ayat-ayat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, agar kami hidup berjalan dari bayi, kanak-kanak, muda, sampai kepada matang dewasa, dan agar kami sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami sudah meninggalkan kehidupan lama kami. Kami meninggalkan semua yang oe-oe. Tetapi kami belajar berterima kasih kepada didikan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan rancangkan kepada kami, kami tahu bahwa rancangannya yang sempurna kepada kami, untuk kami berhadapan dengan Bapa di surga tanpa cacat, kerut, dan celah, dan yang serupa itu. Kami mengucap syukur. Hamba segel firman ini, meteraikan firman ini dalam setiap hati kami, baik hamba penyampai firman maupun jiwa-jiwa yang mendengarkan firman, semuanya di seluruh dunia dan di tempat ini, supaya firman ini tidak terjerat oleh semak belukar dan himpitan-himpitan dunia, tetapi mereka makin dewasa di dalam